Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para habaib, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat yang sama-sama saya hormati, wabil khusus Al-Habib Hamid bin Saleh bin Agil Mbak Agil, dan begitu juga yang kami hormati Al-Habib Zaki bin Hamid bin Agil. Jadi Habib Hamid dan Habib Zaki ini bangsane meh podo, ya, meh podo, beda tapi sama. Begitu juga Habib Mustafa yang berjabat juga. Dan ikut hadir juga bersama kami Habib Hadi bin Zain Al-Munawar. Begitu juga ikut hadir bersama kami Kiai Abdul Manan SAG. Dan begitu juga ikut hadir bersama kami Kiai Haji Nurhada Al-Hafidh. Bapak Ibu, kita doakan sama-sama mudah-mudahan para guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk membimbing kita di dunia sampai di akhirat. Begitu juga yang ikut hadir Kiai Jazuli, Kiai Muhammad, begitu juga Kiai Nur Halim, Kiai Burhanuddin, Kiai Imran, Kiai Muhammad Saleh, Kiai Partono, dan Kiai Sururi. Mudah-mudahan para kiai kita, kiai desa di sini atau kiai di desa manapun, kita doakan mudah-mudahan mereka selalu sehat dan afiat. Mudah-mudahan mereka juga dipanjangkan umurnya oleh Allah, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salam teristimewa saya haturkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Niki kata yang kecil ini kan belum sunat pastinya. Mudah-mudahan kita yang ikut hadir di sini segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semua penyakit kita diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah manusia yang beruntung dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di dunia, juga bisa berkumpul di surganya Allah. Mudah-mudahan nanti kita mati semua dalam keadaan husnul. Dan kita doakan sekali lagi Bapak Ibu, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan mereka selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana, mudah-mudahan mereka dikuatkan oleh Allah. Mudah-mudahan mereka dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan di antara orang-orang yang membela mereka sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan mereka. Amin ya rabbal. Nah Bapak Ibu, niki sebelumnya ada dua pengumuman. Niki sering di mana-mana saya umumkan sebelum saya ceramah. Kata Habib Hamid tadi, saya orang Bogor, nggih leres niku. Akan tetapi karena nikah dapat orang Semarang, jadi sudah wis. Karena jangkauannya biasa aja kali. Biasa aja Besti. Ohnya biasa aja. Saya nikah dapat orang Semarang, jadi bahasa Jawa kurang begitu lancar. Cuman nek sampean rasani kula ngerti. Hati-hati Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Bapak Ibu, kira-kira saya duduk aja apa berdiri Bu? Nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini tadi Habib Hamid nggak ngasih waktu nih. Sampai jam berapa nih Bu? Sampai subuh dengan mawon nanti sini.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama ikut hadir. Bisa hadir bersama dalam acara Tasutan niki nama daerah ya. Nama dusun. Tasutan bersolawat dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah setelah kita lihat bahwasanya orang di Indonesia niki, rakyat Indonesia itu berjumlah 270 juta lebih warga negara Indonesia. Dan jenengan perlu tahu nih, ini yang harus diketahui. 270 juta sampai sudah tahu, sekarang yang harus sampai ketahui. Dari 270 juta itu manusia, tidak semuanya diizinkan untuk menyebut nama Allah. Alhamdulillah. Dari 270 juta manusia tadi tidak semuanya diizinkan menyebut nama Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu alhamdulillah sekali lagi kita diizinkan oleh Allah untuk bisa melantunkan, menyebutkan nama Allah dan juga nama Nabi Muhammad. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, para ulama mengatakan seperti ini. Afatun ni'am al-ilfu. Penyakitnya nikmat itu, kalau kita sudah terbiasa nikmat, itu penyakitnya bahaya. Penyakitnya nikmat, kalau kita sudah terbiasa mendapatkan nikmat tersebut, kita biasanya lupa sama nikmat tersebut. Nggih. Contoh, kita kadang terlalu lama sehat, lupa bersyukur kalau sekarang sedang alhamdulillah. Maka dari itu, kalau sudah sering kita mendapatkan nikmat tersebut, biasanya kita lupa. Contoh lagi, jenengan nek misalkan nanti ke Mekah, dikit tadi yang ngamin. Teman saya sampai cerita, itu jenengan nek ke Mekah nanti, itu toko-toko yang berada di samping Mekah itu, Masjidil Haram, tokonya ring 1. Nek ke Masjidil Haram itu cuman beberapa langkah tok sampai. Dan jenengan tahu semua sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat satu rakaatnya. Jadi nek jenengan sholat di sini satu rakaat, ada orang sholat di Masjidil Haram, itu jenengan dapat pahala satu rakaat di sini, cuman yang sholat satu rakaat di Masjidil Haram 100.000 rakaat. Nah, yang perlu diketahui bahwasanya orang-orang yang tinggal di ring 1 punya toko dekat Masjidil Haram, itu nek adzan, dengar suara adzan, itu mereka serentak semua tokonya tutup. Alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah semuanya mereka sholat di Masjidil Haram? Boten. Boten. Tidak semuanya sholat di Masjidil Haram. Sholatnya di mana? Ya di tokonya itu. Ada beberapa, cuman kebanyakan masih sholat di Masjidil. Kenapa misalkan kita tanya ke mereka, Pak, Mas, Mbak, kenapa kok sampai tidak mau sholat di Masjidil Haram? Kita nek ke sana ini sampai nangis-nangis. Nek ke sana ini harapan terakhir kita sudah. Cita-cita orang Muslim itu kebanyakan bisa melihat Ka'bah. Amin Allahumma. Jenengan kok cuman 5 meter sholat di Masjidil Haram, satu rakaat 100.000 rakaat pahalanya. Kok jenengan tidak mau sholat di Masjidil Haram? Mereka bakal jawab apa? Wis biasa kok. Ngoten tok, wis biasa. Itu di Masjidil Haram karena terlalu lama dan terlalu biasa nikmat tersebut. Walaupun nikmat tersebut sangat besar, kalau terlalu biasa ini jadi luar biasa. Ya. Nah, maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, jenengan juga nanti misalkan ke Masjid Nabawi. Amin Allahumma. Masjid yang di sana ada jasad mulia Rasulullah SAW. Itu orang-orang kebanyakan, tidak kebanyakan, ada beberapa orang yang tinggal dekat Masjidil Haram. Nek mereka lewat Masjid Nabawi, nek mereka lewat Masjid Nabawi, itu jangankan membaca Al-Fatihah untuk Rasulullah, mengucapkan Assalamu alaika ya Rasulullah aja tidak. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Padahal niku manusia termulia yang ada di situ.
Semua manusia nanti berharap kepada beliau. Semua manusia berharap ingin bertemu beliau. Nek kita bertanya kepada mereka, jenengan kok pelit banget. Pelit itu bahasa Jawanya apa ya? Pelit. Yang paling pelit apa? Wis pokoknya. Sampai kok cuman beberapa meter setiap hari melewati makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah kok sulit. Mereka bakal jawab apa? Wis biasa. Nah maka dari itu nikmat kalau sudah besar dan nikmat itu biasa di diri kita, itu jadi tidak luar biasa lagi, tidak besar lagi nikmat tersebut. Contoh lainnya Bapak Ibu yang masih punya orang tua, itu orang tua doanya itu lebih baik daripada seluruh habaib yang di sini, bahkan seluruh habaib di seluruh dunia, bahkan seluruh kiai dan ulama di seluruh dunia. Itu doa mereka. Nah akan tetapi kita itu karena terlalu biasa bersama kedua orang tua, jadi nek minta doa bersama mereka kepada mereka itu biasa, tidak terlalu wah. Cuman nek ada habib datang, nek ada kiai datang berebutan langsung. Padahal doa mereka lebih afdol daripada segalanya. Alhamdulillah. Nah maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang ini mendapatkan nikmat untuk bisa menyebut nama Allah, untuk bisa menyebut nama Rasulullah. Akan tetapi hal itu sudah terlalu biasa buat kita, jadinya nikmat tersebut kayak tidak luar biasa lagi. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah ini saya kasih tip Bapak Ibu, bagaimana caranya nikmat tersebut agar selalu luar biasa di hati kita, walaupun setiap hari kita mendapatkan nikmat tersebut. Nek misalkan jenengan kok sudah lupa nikmatnya sehat, rajin-rajin main ke rumah sakit. Naudzubillah min. Kita doakan keluarga kita kalau misalkan ada yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Loh memang ngoten Bapak Ibu. Saya punya teman, dia ini dokter. Dia itu mengatakan seperti ini, dokter nih. Dokternya itu di ruang ICU. Beb, sekarang ini saya meyakini tembok-tembok di rumah sakit itu bisa lebih mendengar doa yang jujur daripada tembok-tembok di masjid. Kenapa? Nek di masjid itu kadang kita doa masih Allah, Rabbighfirli wali ya Allah minta duit. Nek di rumah sakit boten, doanya itu sudah sambil pakai air mata sudah. Ya Allah wis terserah ya Allah. Maka dari itu dia katakan apa? Tembok-tembok di rumah sakit lebih bisa mendengar doa yang jujur daripada tembok-tembok di masjid kita. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Itu kalau misalkan kita lupa atas nikmat sehat kita. Apabila kita lupa atas nikmat ibadah kita, kita lihat orang yang naudzubillah tidak pernah ibadah. Nah Bapak Ibu jangan pernah disalahpahami bahwasanya kalau kita sering-sering ibadah, ini penting ini Bapak Ibu. Nek kita sering-sering ibadah, berarti hidup kita bakal nikmat. Tidak mesti Bapak Ibu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nek jenengan sering ibadah itu kemungkinan besar memang hidup kita bakal enak, cuman tidak pasti. Nek misalkan setiap orang yang rajin ibadah kok hidupnya pasti nikmat, pastinya yang paling nikmat hidupnya santen. Sinten Bu? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Rasulullah itu orang yang paling dekat dengan Allah, ibadahnya paling luar biasa di muka bumi ini. Akan tetapi hidup beliau tidak senikmat yang kita bayangkan. Bahkan banyak para nabi itu dibunuh. Nabi Yahya katanya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh, nabi padahal. Maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, tatkala kita beribadah kepada Allah, ketahuilah bahwasanya memang kita ini hamba Allah. Kita ini hambanya Allah, kita ini miliknya Allah. Memang kita meminta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan berkat kita ibadah ini hidup kita jadi nikmat. Amin. Amin. Mudah-mudahan berkat kita ibadah ini hidup kita semua urusannya jadi lancar. Itu doa kita. Akan tetapi apakah doa kita pasti diijabah oleh Allah? Pasti diijabah, pasti dikabulkan. Cuman buatan harus di dunia. Bisa jadi nanti di akhirat. Maka dari itu jenengan
banyak-banyak doa. Nek misalkan ini Habib Hamid, siapapun yang berdoa di sini itu diaminkan. Beb saya doa beb puluhan tahun tidak dikabulkan. Wonge teko. Puluhan tahun beb saya minta rumah kok tidak punya rumah beb. Teko. Puluhan tahun beb saya nunggu jodoh kok boten nenten beb. Kata. Kok akeh sing jomblo niki. Itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita, akan tetapi Allah siapkan nanti pahalanya untuk di akhirat. Maka dari itu ada sebuah hadis. Hadis niki disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wong Banten. Ya, ulama Indonesia. Beliau mengatakan menukil hadis Rasulullah SAW. Nanti ada seseorang muslim itu tidak pernah ibadah. Bahasanya jarang ibadah. Sholat 5 waktu dijalankan, puasa Ramadan dijalankan, ibadah lain tidak rajin. Pas di akhirat, dia melihat kok amal ibadahnya ini sangat kata, sangat banyak, luar biasa. Sampai-sampai dia bingung bertanya kepada Allah, ya Allah, ini amal ibadah siapa kok banyak ya Allah? Ketahuilah wahai hambaku, ini semua doa-doamu yang tidak pernah aku ijabah di dunia, di akhirat aku tambahkan kebayaanmu. Amin Allahumma. Seorang hamba itu sampai mengatakan, ya Allah, aku berharap di dunia ini, di dunia waktu itu, doaku semuanya tidak terkabulkan olehmu. Akan tetapi ini adalah takdirmu dan aku terima. Amin Allahumma. Maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah putus dengan namanya doa. Nek kita sudah putus doa, kata para ulama, orang yang tidak mau berdoa, artinya dia kurang ajar sama Allah. Karena orang yang tidak mau minta biasanya nopo? Tidak butuh, nggih. Tidak butuh. Saya tidak mau minta air sama jenengan, tidak butuh. Kenapa? Sudah ada, oh. Ya, sudah ada karena. Maka dari itu nek ada orang kok berani-berani, wis saya tidak mau berdoa sama Allah, berarti dia orang sombong. Dan Allah paling benci orang seperti itu. Maka dari itu Allah paling suka kalau misalkan hambanya itu minta sama Allah. Mintanya itu Bapak Ibu seperti jenengan punya anak, Bu. Nek masih kecil itu kalau sudah minta sesuatu terus kita tidak kasih, biasanya seperti apa, Bu? Gelimbang-gelimbung di tanah ya. Allah teriak, dengerin. Allah pengen lihat kejujuran dalam doa kita. Doa itu mudah diijabah sama Allah, cuman Allah pengen lihat. Maka dari itu kata para ulama, sebelum berdoa ini kita haruskan jalankan satu hal. Yang pertama, jangan minta dulu. Ini langsung doa, ya Allah minta mobil. Amin Allahumma. Wis telat. Minta langsung minta seperti itu. Itu kata para ulama tidak beradab. Yang adab seperti apa? Yang adab kalau kita minta sama Allah, berdoa sama Allah, sebutkan dulu kesalahan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, nek kita pertama berdoa, jangan pernah kita sembunyikan semua aib kita. Ceritakan semua aib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah, ya Allah ini semua aibku. Allah ini tidak perlu kita cerita aib kita, Allah sudah tahu. Cuman kenapa kok harus disebutkan? Untuk melihat kejujuran kita di dalam doa kita. Makanya kita sebutkan, ya Allah aku sombong ya Allah. Aku senang maksiat, aku senang dunia, aku ini orangnya hasud, aku ini orangnya iri. Sebutkan semua. Maka dari itu sebutkanlah aib-aib kita di depan Allah semata. Jangan pernah sebutkan aib-aib kita di depan manusia manapun. Nggih, shollu ala Nabi Muhammad. Jenengan nek misalkan mau curhat, nyebutkan kesalahan, jangan pernah sama manusia. Sebutkan kesalahan kita sama Allah semata. Nggih. Nah, setelah kita menyebutkan semua kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pengen lihat kejujuran kita. Dan ini fatwa dari saya, nggih. Fatwa dari saya, nek jenengan sulit berdoa Bapak Ibu, beb saya ndak bisa doa, beb. Teko nge. Beb saya sulit, beb, nek bahasa Arab robana terus, beb. Barbar itu. Saya hafal itu tok. Ini saya wasiatkan. Ini dari saya. Nek jenengan ditanya ini dari mana? Bilang dari Habib Hamid. Shallallahu ala Nabi Muhammad.
Bapak Ibu, nek jenengan tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, pakai bahasa yang kalian bisa. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Allah tidak butuh dengan bahasa kita. Allah tidak butuh. Yang Allah butuh hati yang jujur minta sama Allah. Ya Allah, aku ini hina, aku banyak dosa ya Allah. Maka dari itu aku butuh kepadamu ya Allah. Wis sebutkan semua pakai bahasa Jawa ndak apa-apa. Cuman jangan di sholat. Nek di dalam sholat harus pakai bahasa. Nek pakai bahasa Indonesia jadi batal sholatnya. Oke, maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, nek jenengan tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, nek bisa ya monggo. Apalagi faham luwih apik. Nek misalkan bisa tok ndak paham ya repot juga nih Bu. Ya. Repot juga. Maka dari itu ini dari saya, nek jenengan tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab ndak harus. Doa pakai bahasa Indonesia semau kalian, sebisa kalian. Sebutkan semua hajat kita di hadapan Allah pakai bahasa Jawa. Di sini Jawa halus nih Bu. Pakai bahasa Jawa apa ya? Allah tidak butuh dengan bahasa kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau misalkan kita sudah tahu, oh Allah ini kayaknya pengen melihat saya menghinakan dirinya, menghinakan diri saya ini dihadapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita harus menghinakan diri lewat kata-kata dan lewat perbuatan. Kata-kata dengan doa tadi, sebutkan semua kesalahan. Kedua, adab kita berdoa tatkala berdoa. Maka dari itu jenengan kalau mau berdoa itu tidak harus menghadap kiblat. Kiblat di mana Bu? Sana. Loh iki piye to? Ada yang ngomong sana. Baitul Maqdis nanti. Jenengan kalau mau berdoa tidak harus kiblat sana, enggak. Kiblatnya doa ke langit. Bukan artinya Allah ada di langit, boten, salah nih gue. Nek misalkan ada yang mengatakan Allah di mana? Di langit. Tolol nih gue. Ya, enggak ada. Allah enggak butuh tempat. Allah yang menciptakan tempat. Enggak mungkin Allah butuh tempat. Terus kenapa kita di doa kok berdoa suruh menghadap ke langit? Ya terus kenapa memang? Apakah tatkala kita menyembah Allah terus menghadap ke Ka'bah, Allah tinggal di Ka'bah? Boten gue. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, adab tatkala berdoa itu kita menghadap ke langit ya. Minta sama Beb kalau misalkan doa sambil sujud apik. Cuman kalau misalkan sujudnya tatkala di sholat jangan pakai bahasa Indonesia gitu. Nanti sholatnya batal. Nek jenengan bisa bahasa Arab, pas sujud doa apa aja boleh Bu. Bapaknya misalkan minta nikah lagi, boleh itu doa di sujud. Misalkan kan ini ya. Enggak serius saya. Ini kan misalkan ya. Itu yang penting pakai bahasa. Nah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, setelah itu itulah yang dinamakan kata para ulama bertaubat. Nggih. Tadi sering nih dibawakan di dalam qasidah itu kata-kata taubat. Kenapa kok selalu digiring kita itu untuk bertaubat? Karena untuk pertama kali kita meminta sama Allah kita harus bertaubat dulu. Bertaubat itu perlu diingat Bapak Ibu. Bertaubat itu berbeda dengan yang namanya istighfar. Jenengan nek istighfar itu buatan taubat, bukan itu. Taubat itu harus ada syaratnya. Nek istighfar hanya meminta ampun sama Allah. Nek taubat sampai kembali kepada Allah dari dosa yang pernah kita lakukan. Itu namanya taubat. Makanya taubat itu ada 3 syarat. Yang pertama, tatkala kita berbuat dosa sampai harus melepaskan diri dari dosa itu. Misalkan jenengan lagi ngerasani wong, nggih. Teko wonge. Patah men. Lagi ngerasani wong, pengen taubat langsung berdiri, tinggalkan majelis itu. Ya, tinggalkan tempat itu langsung berdiri. Itu syarat pertama. Yang kedua, kita harus menyesal karena pernah melakukan hal itu. Ini menyesal sama kayak orang trauma. Pernah melihat orang trauma Bapak Ibu? Takut nek melihat hal itu. Itu namanya trauma. Oke. Yang pertama apa tadi? Melepaskan diri dari dosa. Yang kedua, merasa trauma atas dosa tersebut. Nanti nek misalkan kita ini punya hutang sama orang lain, kita mau tobat dari hutang kita bayar. Ada yang belum bayar hutangnya? Tak sampaikan Bu di sini. Ya, mudah-mudahan sing duwe hutang mudah-mudahan cepat lunas. Nah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, terakhir, kenapa saya kok runtutkan dari sholawat nyebut nama Allah, terus ada berdoa, terus ketaubat?
Karena satu-satunya jalan untuk menjadi kekasih Allah. Ini kira-kira mau jadi kekasih Allah? Amin Allahumma. Mau jadi kekasih Allah itu tidak banyak syaratnya. Sing penting caranya bagaimana kita itu tatkala kita berdosa, dosa kita lebih sedikit daripada minta maaf kita, atau minta maaf kita kepada Allah lebih banyak daripada dosa kita. Nek para ulama terdahulu itu, para kekasih Allah, mereka kadang berdosa Bapak Ibu. Tidak mungkin mereka itu tidak pernah berbuat dosa. Mereka berbuat dosa, akan tetapi dosa satu kali, istighfarnya 1 bulan. Nek kita kan dosa 1 menit, istighfarnya tidak ada. Dosa 1 jam, ngerasani wong 1 jam wis. Istighfarnya berapa menit itu? Pasti palingan 5 kali nggih. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi perbedaan kita ini sama kekasih Allah itu tipis bedanya nggih. Tipis. Mereka itu kalau dosa 1 kali itu tobatnya sampai puluhan tahun. Kita kalau doa 1 jam, istighfarnya cuma 1 detik nggih. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dulu ada seorang ulama namanya Sari As-Sakoti. Beliau ini orang yang luar biasa, luar biasa. Beliau punya pondok, murid-muridnya banyak. Sampai suatu saat, beliau ini kalau wiritan, ngertos wiritan nggih Bapak Ibu. Ini bebacaan niku, itu buatan selawat. Ini bukan berarti selawat tidak baik, ada tempat-tempatnya. Bukan menyebut la ilaha illallah buatan. Wiridnya beliau itu cuman astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu beliau amalkan selama 40 tahun. Tidak pernah wiritan yang lain. Ada seorang murid beliau yang ngikut beliau selama 40 tahun bertanya, wahai guruku, jenengan niki saya ikuti selama 40 tahun. Ini kok wiridnya astagfirullahaladzim terus, minta ampun terus sama Allah. Ini dosa apa yang pernah jenengan perbuat? Kata beliau, dulu 40 tahun lalu saya sedang mengajar, tiba-tiba ada orang ngetok pintu saya. Pak, bahasanya Pak Kiai, sampean kan punya toko di pasar, itu pasar sedang terjadi bencana kebakaran. Jenengan lihat toko sampean itu kebakar atau tidak? Beliau saking kagetnya lagi ngajar berdiri langsung lari ke pasar. Sampai di pasar beliau melihat semua pasar ini sudah termakan oleh api merah. Subhanallah, tidak lama ada orang yang datang. Pak Kiai, Pak Kiai, alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah ini kok pasar kebakaran sampai mengucapkan alhamdulillah? Sampai dosa ngomong seperti itu. Sebentar Kiai, alhamdulillah toko jenengan tidak kena kebakaran. Alhamdulillah. Sampai pas beliau itu mendengar bahwasanya tokonya tidak terkena musibah kebakaran, beliau langsung sujud syukur dan teriak Bapak Ibu, alhamdulillah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Teriak beliau alhamdulillah. Pas beliau mengucapkan alhamdulillah, beliau melihat di sekeliling beliau kanan kiri. Loh, kok ternyata di sekeliling beliau ini orang-orang yang terkena musibah. Mereka orang-orang yang punya toko kebakaran. Beliau langsung malu, astagfirullah. Kok saya seakan-akan menari di atas luka orang? Kok saya bahagia tatkala orang lain ini sedih? Saya mengucapkan alhamdulillah sedangkan mereka sedang menangis semua. Maka karena itulah wahai muridku, aku istighfar selama 40 tahun karena dosaku pernah mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu benten nggih. Nah, kita ini dosanya itu beliau mengucapkan alhamdulillah, beliau kadang anggap dosa. Bukan mengucapkannya alhamdulillah dosa boten. Akan tetapi beliau di situ katanya lupa mengingat perasaan orang lain. Itu yang mengucapkan alhamdulillah. Apalagi nih misalkan ada orang sakit hati, ada orang lagi sakit, ada orang lagi terkena musibah, kita malah onek-onek gitu. Nah, itu lebih parah itu. Ya. Kita malah hina-hina. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, perbedaan kita untuk menjadi kekasih Allah cuma satu. Ini wabil khusus ini anak-anak muda ini, ya. Sing belum ketemu jejekannya bahasanya. Tiangnya ini belum kuat. Jenengan nek misalkan berbuat dosa, banyakkan istighfar, banyakkan minta maaf. Jangan sampai kesalahan kita lebih banyak daripada minta maaf kita. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Itu kuat hari ini, ya. Kuat hari ini apa? Jangan sampai kesalahan kita
lebih banyak daripada minta maaf kita kepada Allah Subhanahu. Nggih, mungkin sekian Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini taubat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang para ulama, kalau maulid itu kata para ulama, ayo bareng-bareng kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat majelis sholawat, berkah pengajian yang pernah kita lakukan dari tadi, ini mudah-mudahan mengangkat semua dosa kita. Mudah-mudahan kita keluar dari majelis ini kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita keluar majelis ini semua keluarga kita, anak-anak kita dijadikan anak-anak soleh-solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Guys, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah di dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.